Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Bahri dari kelas SE 4804 dengan NIM 103022240011. Di sini saya akan menjelaskan eh, yang saya rangkumkan selama mata kuliah proses perangkat lunak dari pekan pertama hingga pekan akhir. Nah, yang pertama ada dasar dan model. Di sini itu fondasi awalnya itu sebenarnya itu belajar tentang apa itu software engineering. Nah, apa itu software engineering tuh? Software engineering itu yang dimana apa ya, tujuannya itu lebih untuk mengubah input jadi produk yang gimana ya, ada kualitas lah secara efisien. Yang dimana itu nggak ada apa ya, nggak perlu proses yang gimana, dikerjain secara bersamaan, ataupun apa ya bilangnya, chaos, atau gimana. Yang dimana akan butuh proses pemodelan proses gitu. Apa sih sebutannya, proses model gitu. Nah, yang paling sering dibahas selama mata kuliah itu model waterfall, yang dimana ini model yang paling sering digunakan oleh programmer, yang sebenarnya lebih terstruktur dan cocok requirementnya. Tapi kalau misalnya yang butuh lebih cepat dan adaptif, kalau dalam industri itu yang saya ingat dibilang tuh pakai agile ataupun RAD yang kinerjanya itu per iterasi. Nah, lalu selanjutnya ada manajemen dan risiko. Eh, Manajemen proyek itu tuh gimana bilangnya ya? Yang saya ada yang disebut dalam sebab yaitu tailoring, yang dimana itu tailoring itu lebih tepatnya ke penyesuaian kondisi tim. Itu tuh di situ tuh dalam tailoring itu lebih biasanya itu belajar belajar kayak tentang estimasi seperti biaya atau waktu dan juga penjadwalan. Nah, selain itu juga ada yang namanya, yang saya ingat, manajemen risiko, yang dimana itu merupakan kunci. eh yang dimana itu manajemen risiko itu kunci utama, yang menjadi proaktif, eh, nggak perlu, sebenarnya lebih bukan nggak perlu sih, lebih jangan nunggu masalah dah meledak baru panik gitu. Jadi kayak apa namanya, kalau bisa tuh dikerjakan terus. Misalnya kalau ada suatu misalnya nih, kira-kira ada suatu kemungkinan permasalahan, kalau bisa dikerjain dulu, dikerjakan terus. Jangan waktu suatu kesalahan yang kita perkirakan itu benar-benar terjadi, nah di situ tuh panik gitu. Nah, selanjutnya itu ada kualitas si MMI, PSP dan TSP. Ini mungkin nggak terlalu banyak sih yang saya ingat. Eh, kua- yang ini di sini lebih ke kualitas, gimana ya? Kualitas di sini ini lebih kayak menjaga kualitas, biasanya itu standarnya itu CMMI, yang dimana itu ukur level kematangan organisasinya. Nah, tapi kualitas ini juga dimulai dari balik diri sendiri melalui PSP, ataupun yang disebut personal software process, yang dimana ini disiplin untuk catat waktu, eh, ya, disiplin untuk catat waktu dah. Nah, kalau individunya udah disiplin, timnya ini bakal solid, yang dimana inilah bakal disebut TSP, ataupun tim software process. Nah, baru di situ bisa nyesuaiin lagi gitu di dalam tim software process itu. Selanjutnya itu ada eh, si- siklus ataupun dan apa sih, siklus dan evolusi. Di terakhir nih ada yang disebut dengan technical debt, ataupun yang disebut dengan utang teknis. Ini yang akibatnya itu gara-gara codingnya buru-buru.
ini tuh harus dibayar, yang dimana itu diperbaiki nanti gitu. Dibayarnya itu maksudnya dibayarnya itu dengan cara diperbaiki gitu waktu nantian. Jadi kalau misalnya ada proyek yang misalnya sekiranya apa sih utang, kalau utang tuh kayak ini ya, kalau apa kita taunya utang tuh belum bayar kan gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu dah. Kalau misalnya ada tugas yang kita belum kerjakan itu tuh kalau bisa kita gimana ya, sebenarnya hati-hati lah, jangan, kalau bisa jangan akhir-akhir baru mau kerjain gitu. Nah, yang bakal prosesnya itu proses pengerjaannya itu bakal berantakan gitu. Dan juga ya usahakan semua kayak codingan tuh usahakan dikerjakan semua, jangan ada yang bolong gitu. Nah, dan juga paling sama ini sih jangan lupa apa ya, rilis softwarenya itu sebenarnya bukan apa sih sebutannya, rilis software itu bukan itu tuh bukan akhir ya, maksudnya bukan kayak garis finish. Itu tuh lebih ke, sebenarnya itu fase terpanjang itu dalam evolusi software tuh, ataupun yang biasa disebut apa sih, maintenance. Maintenance tuh apalagi kalau ketemu sistem legacy, apa sih sistem legacy ya, gimana ya bilangnya ya, software, hmm, apa sih, apa sih pokoknya itu, kalau mau rilis garis software tuh, itu tuh bukan berarti itu yang garis terakhir lah, maksudnya masih sebenarnya fase evolusi software tuh banyak sih, panjang. Dia tuh kalau dari rilis tuh pasti kita kayak was-wasan gitu, maksudnya takut di ke depan nanti itu ada suatu permasalahan, entah error gitu. Dan usahakan pastikan pastikan itu selalu berupdate gitu, maksudnya usahakan, kalau apalagi lebih bagus kalau misalnya jika ada perkiraan masalah yang mungkin ada akan terjadi, usahakan coba diperbaiki itu terus. Nah, langsung di rilis gitu, jangan waktu apa namanya, waktu udah muncul masalah baru baru kerjain di situ. User kan pasti juga nggak senang gitu. eh, Paling mungkin itu saja dari saya yang saya bisa berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.